Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di doa pagi GPDI Budi Mulia. Mari kita sama-sama berdoa untuk menyambut renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh kembali datang bersekutu. Kami boleh bersyukur kepada Tuhan karena sungguh Engkau baik, sudah menolong kami sepanjang malam. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Jamah setiap hati kami agar firman-Mu yang sebentar kami dengar itu tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau bagi setiap kami Tuhan, berbicara Engkau bagi setiap kami, sebab kami tahu firman-Mu itu yang menjadi kekuatan kami dalam kami mengiring Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Puji Tuhan, saudara. Saudara, perumpamaan dalam perikop 2 macam dasar ini merupakan salah satu perumpamaan yang sangat populer di kalangan orang percaya. Nah, melalui ayat ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mendengar firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari, maka ia disamakan dengan orang yang bijaksana, saudara. Yaitu digambarkan seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu yang keras, di atas batu yang kuat dan kokoh. Nah, jadi orang yang bijaksana itu, saudara, orang yang penuh dengan perencanaan. Jadi tidak asal-asalan dalam membangun rumahnya, dia benar-benar memikirkan untuk jangka panjang. Jadi nggak hanya terlihat indah, tapi benar-benar dia membuat sebuah bangunan yang sangat kokoh, yang bisa bertahan dengan berbagai musim, saudara. Oleh sebab itu, jika hujan deras turun dalam beberapa waktu dan kemudian datang banjir besar, serta angin topan atau badai melanda rumahnya yang dibangun tersebut, saudara, maka rumah itu tidak akan goyah. Rumah itu tidak mudah rusak dan tidak hilang terbawa arus banjir. Jadi sangat penting sekali dalam membangun sebuah rumah yang dipikirkan terlebih dahulu adalah dasarnya, kokoh atau tidak, supaya di saat ada musim seperti yang kita sudah dengar pagi hari ini, ada banjir, ada angin yang sangat besar, maka rumah itu tidak mudah rusak. Dan rumah itu akan tetap tegak berdiri di atas pondasi batu yang kokoh dan kuat. Nah, kalau kita baca ayat yang ke-25, saudara, di pasal yang ke-7, di situ firman Tuhan berkata, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara, secara rohani pengajaran Tuhan Yesus ini menyeratkan bahwa orang yang teguh imannya kepada Tuhan Yesus tentu tidak akan terombang-ambing hidupnya. Kenapa? Ia akan tetap berdiri di atas dasar iman yang kokoh dan kuat, saudara.
Nah, ia tidak akan hanyut dalam gelombang kehidupan duniawi yang penuh dengan hawa nafsu. Jadi sekalipun ada tawaran, sekalipun ada godaan, sekalipun ada hal yang atau ada waktu untuk melakukan hal yang enak menurut secara daging, saudara. Tapi di saat dia punya iman yang kokoh di dalam Tuhan, sehingga dia tahu bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan dia tidak akan melakukan hal itu. Kenapa? Karena dia punya dasar iman yang kuat di dalam Tuhan. Bahkan sekalipun mungkin mengalami kekecewaan dalam hidupnya dalam pengiringan akan Tuhan dengan berjalannya waktu, dia tidak mudah meninggalkan Tuhan, saudara. Dia penuh dengan pertimbangan. Dia mulai lagi berbenah diri, dia mulai lagi belajar kenapa hal itu terjadi dalam hidupnya. Jadi tidak semerta-merta di saat dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan dari Tuhan, tidak membuat dia mudah berpaling dari Tuhan. Kenapa? Karena dia punya iman yang teguh. Dasar imannya benar-benar kokoh. Pengiringannya, pengenalannya kepada Tuhan itu benar-benar dia mengalami sendiri, bukan apa kata orang. Karena orang yang bijaksana juga adalah orang yang membangun hidupnya di atas dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan. Nah, sebesar apapun cobaan hidup yang dia alami, persoalan keluarga yang dialami, persoalan pekerjaan, dan goncangan dunia ini, bahkan kematian sekalipun, saudara, imannya tetap kokoh. Jadi orang yang bijaksana itu, saudara, orang yang tidak mudah terpengaruh. Dia punya pendirian yang teguh ya. Dia punya prinsip yang sangat matang dalam hidupnya. Jadi dalam kita mengiring Tuhan, perlu sekali kita membuat kehidupan kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memiliki dasar yang kuat, iman yang kuat. Sehingga di saat sedang menghadapi atau sedang Tuhan izinkan terjadi masalah yang mungkin bertubi-tubi dalam hidup kita, tidak membuat kita langsung berkata mundur dari Tuhan. Tapi benar-benar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun mengalami goncangan dalam keluarga, pekerjaan, tapi karena dia selalu bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya, kita memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan, saudara. Roh Kudus itu memberikan kita penghiburan di saat kita menghadapi sesuatu hal yang di luar daripada kemampuan kita secara daging. Nah, jadi perjuangannya tetap teguh dan pengharapannya tetap hidup di dalam Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini juga membuka pikiran kita bahwa yang disebut orang yang bijaksana adalah mereka yang membangun hidupnya dan setia terus-menerus melakukan firman Tuhan. Nah, jadi bukan soal berapa banyak, berapa sering, dan berapa dalam kita memahami firman Tuhan. Tapi seberapa sering dan konsistennya hidup kita mewujudkan maksud kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat yang 105, firman Tuhan di sana berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Saudara, benar-benar dia percaya bahwa orang yang benar-benar mengalami hidupnya bersama dengan Tuhan, dia menjadikan firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kakinya. Dalam menghadapi setiap harinya, benar-benar dia melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Tidak mengandalkan kekuatannya, tapi senantiasa
melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Dan kiranya kita yang ada pada saat ini adalah orang-orang yang bijaksana dalam kita menjalani kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan. Karena orang yang bijaksana adalah orang yang benar-benar sungguh-sungguh mengenal Tuhan, saudara. Pondasi imannya benar-benar kokoh di dalam Tuhan. Supaya apa? Di saat kita menghadapi masalah, tidak langsung membuat kita goyah imannya. Tidak langsung membuat kita berkata tidak mau lagi ke gereja. Tidak langsung membuat kita berkata bahwa kita sudah tidak mau lagi berdoa, membaca firman-Nya. Karena kita benar-benar mengalami sendiri hubungan yang intim itu dengan Tuhan. Sehingga sekalipun ada banyak cobaan, rintangan yang kita hadapi setiap hari, iman kita tetap masih kuat, saudara. Seperti perumpamaan yang kita sudah baca pagi hari ini dalam firman Tuhan, orang yang membangun rumah di atas batu, maka bangunan rumahnya itu kokoh. Beda dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Saat hujan badai, angin yang kencang, maka rumah itu akan roboh. Nah, orang yang hanya mendengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu tidak hidup dalam dirinya, atau orang yang percaya kepada Tuhan tapi dia tidak mengalami Tuhan dalam hidupnya, maka di saat dia menghadapi masalah, dia akan mudah meninggalkan Tuhan. Di saat ada masalah dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, maka dia akan mudah sekali meninggalkan Tuhan. Atau di saat dia mendapatkan sesuatu yang mengharuskan dia meninggalkan Tuhan, maka dia akan lakukan hal itu. Kenapa? Karena pondasi imannya tidak kokoh, pondasi imannya tidak kuat di dalam Tuhan. Kiranya kita adalah orang-orang yang kuat imannya di dalam Tuhan. Kiranya kita adalah bagian dari orang-orang yang bijaksana. Sehingga kita terus menerus lebih dalam lagi mau mengenal Tuhan, mau membangun pondasi iman kita kokoh kuat di dalam Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita, memampukan kita untuk menjadi pelaku akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita sudah ketahui dan sudah kita dengar pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali untuk kami boleh lebih lagi di dalam Engkau, mengenal Engkau lebih dalam lagi dalam hidup kami. Jadikan firman-Mu yang kami sudah dengar itu terus bertumbuh dalam hidup kami, supaya kami semakin lebih lagi mengenal Engkau. Dan pengenalan kami kepadamu Tuhan bisa membuat kami memiliki iman yang teguh, sehingga tidak membuat kami mudah goyah saat kami menghadapi masalah dalam perjalanan hidup kami setiap harinya. Terima kasih Bapa yang baik, berkati segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya Engkau akan memberikan kami kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga apa yang kami lakukan adalah hal-hal yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu yang bekerja, yang bersekolah, bahkan usaha, bahkan apapun yang dikerjakan oleh setiap umat-umat-Mu, kiranya Tuhan membela, Tuhan menolong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, biarlah Tuhan yang memimpin senantiasa. Menjadi doa kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.